rame-rame menghabisi Ahok dan rencana rahasia Jokowi yang mungkin dilakukan. Gawat, gawat, gawat. Basuki Cahayapurnama atau BTP dan dulu dikenal dengan nama Ahok sudah lama diam dan bekerja di balik meja sebagai komisaris utama Pertamina. Jujur saya sangat bahagia karena dalam diam biasanya seorang BTP itu bekerja keras dengan luar biasa. BTP adalah orang yang sangat cerdas, dia bekerja keras dan dia seorang pemimpin yang luar biasa. Semua orang mengaku itu. Dan satu lagi kelebihan dari seorang BTP adalah keperbiaannya kepada masyarakat kecil luar biasa. Nah, saya harapkan memang kita sebagai penyelenggara negara bisa menjadi contoh untuk semua. Itu harapan saya, dan tentu kita yakin kok akar semua masalah di Republik ini kan sebenarnya adalah korupsi. Kalau itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi dan penyelenggara negara yang baik, ini semua bisa baik. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Dia punya target jelas kapan pekerjaan itu harus selesai. Ahok memang bukan politikus. Dia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Dia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layangnya cepat putus. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya bukanlah pemuja Ahok, tetapi menurut saya Ahok itu layak untuk dikenang. Lewat berbagai tulisan yang akan menjadi sebuah catatan sejarah perjalanan perjuangan bangsa demi menggapai Indonesia maju, adil dan makmur. Secara ilmu Ahok layak diacungi jempol. Keseriusannya dalam belajar dan tekun bekerja, dari pengalaman menjadi bupati hingga DPR, menjadi nggak heran jika ia begitu mudah menjawab dan memberikan solusi warga DKI Jakarta yang datang mengadu ke balai kota saat ia masih menjadi gubernur, menggantikan Jokowi yang menang di Pilpres tahun 2014. Tidak semua orang mampu memberikan solusi dengan cepat terkait berbagai permasalahan yang dikeluhkan, bahkan itu pun dibuktikan dengan tim yang dibentuk Jarot untuk melayani masyarakat ke balai kota. Setelah Ahok masuk penjara karena kasus penistaan agama, meskipun begitu Jarot tetap berusaha untuk melanjutkan ritme dan sistem yang telah berjalan. Ketika itu menjadi gubernur DKI Jakarta dan ia menjadi wakilnya. Warisan Ahok itu menakutkan bagi para mafia yang tidak pernah merasa diri berdosa. Para mafia merasa diri sebagai orang yang dipandang terhormat meskipun tidak jarang mau memakan hak orang kecil. Contohnya adalah penganggaran yang transparan lewat sistem yang terkait teknologi, membuat semua orang bisa mengawasi. Bahkan di era Gubernur Anies dan anggaran lem Aibon fantastik, bisa terprediksi loh. Belum lagi anggaran ballpoint yang juga nggak masuk akal. Jadi tanpa sistem transparansi warisan Ahok, kita nggak akan tahu soal itu. Seperti yang kita ketahui bersama, permainan make up dalam dunia pengadaan yang berkaitan dengan pemerintahan sudah menjadi rahasia umum sejak Orde Baru yang terang-terangan, dan kini yang harus sembunyi-sembunyi. Warisan Ahok itu pun begitu menakutkan bagi penguasa malas yang hanya ingin menikmati kemuliaan dalam kekuasaan, atau penguasa yang hanya mau menikmati uang operasional tanpa harus berkeringat dan pusing mikirin penyelesaian permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah terkait transparansi pada zaman Ahok dulu. Rapat begitu terbuka, orang bisa melihat kalau ada indikasi deal atau kong kali kong untuk kepentingan pribadi. Kebodohan para pejabat pun akan kentara berkat adanya transparansi. Hal ini tentu begitu menakutkan bagi orang-orang yang nggak bisa kerja. Orangnya nggak punya target kerja, baik pun akan tertulis dengan sendirinya. Berkat transparansi itu dengan ini, berkat transparansi, dan tentu saja itu menggunakan bantuan teknologi yang sudah ada.
Satu ini Ahok pernah menggunakan aplikasi klub untuk melayani rakyat. Keluhan akan segera direspon dan ditarget untuk diselesaikan. Ahok pun langsung menerima informasi dari bawah, yaitu rakyat yang mengadu. Cara dan budaya ABS alias asal bapak senang pun bisa hilang berkat sistem yang dibuat pada masa Ahok. Dalam pencapaian KPI dan laporan masalah langsung dari warga warisan Ahok membuat orang yang berbisnis dalam kekuasaan menelan ludah karena merasa nggak berdaya melihat anggaran besar tapi nggak mau memainkannya untuk memuaskan dahaga. Nggak hidup yang nggak akan pernah ada habisnya. Sebab anggaran siluman akan dicoret dan ditambahi dengan makian, pemahaman nenek lo. Ahok ini melakukan itu berkat keberaniannya. Meskipun begitu ada celah kesalahan yang disebabkan karena kesombongannya. Merasa sudah berjalan di jalan yang benar, yaitu melayani masyarakat dengan baik. Hal itu membuat urat takutnya hilang dan melupakan nilai-nilai merangkul orang-orang tersesat dengan benar. Hal ini yang membuat dia menghantam semua yang dianggapnya kurang baik tanpa upaya untuk membimbingnya menjadi yang lebih baik. Itu kekurangannya. Tapi pada akhirnya dianggap menjadi musuh bersama, baik itu oleh para mafia sampai orang yang merasa tersakiti oleh Ahok yang punya kultur berbeda dalam mengemukakan sebuah pendapat atau masukan saja. Jika kita melihat bagaimana tindak tanduk Jokowi, tujuannya sih sama seperti Ahok, yaitu memperbaiki sistem dan fundamental, penting untuk kemajuan bangsa, kontrol yang baik, supaya maling sulit untuk mengambil untung dari jabatannya. Tetapi Jokowi nggak berasa gerusu kayak Ahok. Ia punya caranya tersendiri, merangkul yang mau diajak kembali ke jalan yang benar, serta menggebuk yang sudah keterlaluan, dan tidak ada niat untuk berubah ke jalan yang benar untuk membangun bangsa bersama-sama. Sistem dengan undang-undang sebagai payung hukum banyak yang dikeber untuk diselesaikan, nggak peduli ditentang dengan berbagai ancaman kerusuhan dan makar. Ia pun bersikukuh untuk menyelesaikan hal penting ini. Fundamental seperti infrastruktur pun terus dilakukan. Meskipun banyak orang bego yang menganggap aspal adalah makanan, bukan sarana untuk mempermudah dalam mencari makan, berikan efisiensi dan kemudahan distribusi Jokowi. Sudah 2 periode, jadi silakan cari sendiri. Hal-hal terkait fundamental ekonomi serta kandang sosial yang sudah banyak dilakukan oleh Presiden Jokowi, semua itu tidak akan bisa dicapai kalau cara Jokowi seperti Ahok yang main pukul meskipun secara prinsip sama, yaitu menjadi pelayan rakyat lewat kerja, dan kerja. Saat ini banyak program Jokowi yang tertunda, bahkan langkahnya pun terhalang pandemi. Saya bukanlah pemuja Ahok, tetapi menurut saya, Ahok itu layak untuk dikenang. Lewat berbagai tulisan yang akan menjadi sebuah catatan sejarah perjalanan perjuangan bangsa demi menggapai Indonesia maju, adil dan makmur. Secara ilmu Ahok layak diacungi jempol. Keseriusannya dalam belajar dan tekun bekerja, dari pengalaman menjadi bupati hingga DPR, menjadi nggak heran jika ia begitu mudah menjawab dan memberikan solusi warga DKI Jakarta yang datang mengadu ke balai kota saat ia masih menjadi gubernur, menggantikan Jokowi yang menang di Pilpres tahun 2014. Tidak semua orang mampu memberikan solusi dengan cepat terkait berbagai permasalahan yang dikeluhkan, bahkan itu pun dibuktikan dengan tim yang dibentuk Jarot untuk melayani masyarakat ke balai kota. Setelah Ahok masuk penjara karena kasus penistaan agama, meskipun begitu Jarot tetap berusaha untuk melanjutkan ritme dan sistem yang telah berjalan. Ketika itu menjadi gubernur DKI Jakarta dan ia menjadi wakilnya. Warisan Ahok itu menakutkan bagi para mafia yang tidak pernah merasa diri berdosa. Para mafia merasa diri sebagai orang yang dipandang terhormat meskipun tidak jarang mau memakan hak orang kecil. Contohnya adalah penganggaran yang transparan lewat sistem yang terkait teknologi, membuat semua orang bisa mengawasi. Bahkan di era Gubernur Anies dan anggaran lem Aibon, fantastik, bisa terprediksi loh. Belum lagi anggaran ballpoint yang juga nggak masuk akal. Jadi tanpa sistem transparan, saya bukanlah pemuja Ahok, tetapi menurut saya Ahok itu layak untuk dikenang. Lewat berbagai tulisan yang akan menjadi sebuah catatan sejarah perjalanan
perjuangan bangsa demi menggapai Indonesia maju, adil dan makmur. Secara ilmu, Ahok layak diacungi jempol. Keseriusannya dalam belajar dan tekun bekerja, dari pengalaman menjadi bupati hingga DPR. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Layak untuk dikenang. Lewat berbagai tulisan yang akan menjadi sebuah catatan sejarah perjalanan perjuangan bangsa demi menggapai Indonesia maju, adil dan makmur. Secara ilmu, Ahok layak diacungi jempol. Keseriusannya dalam belajar dan tekun bekerja, dari pengalaman menjadi bupati hingga DPR. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Layak untuk dikenang. Lewat berbagai tulisan yang akan menjadi sebuah catatan sejarah perjalanan perjuangan bangsa demi menggapai Indonesia maju, adil dan makmur. Secara ilmu, Ahok layak diacungi jempol. Keseriusannya dalam belajar dan tekun bekerja, dari pengalaman menjadi bupati hingga DPR. Indonesia tanah air